Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah. Kaum muslimin wal mu'takifin rahimakumullah. Tadabbur kita hari ini adalah ayat yang ke-11 dalam surat An-Nur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina ja'u bil ifki 'usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita dusta di tengah-tengah kalian hanyalah segolongan orang tertentu, yaitu orang-orang munafik. La tahsabuhu syarran lakum. Betapapun berita buruk tersebut menggoncang kalian, namun kalian tidak boleh menganggapnya sebagai keburukan. Bal huwa khairul lakum. Tapi berita dusta tersebut sesungguhnya kebaikan bagi kalian. Kita ingin mengambil bagian tengah dari ayat ini. La tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Apapun kejadian buruk di depan kita nggak boleh melihatnya sebagai musuh. Tapi harus melihatnya sebagai kebaikan. Karena di balik satu peristiwa buruk, 100% terdapat hikmah yang lebih besar daripada keburukan tersebut. Sayangnya jemaah sekalian, perasaan kita adalah perasaan yang sangat lemah. Apabila terjadi satu peristiwa buruk, perasaan inilah yang pertama kali melakukan penyikapan. Perasaan kita telah patah dengan peristiwa buruk tersebut. Sehingga karena perasaan kita babak belur dengan sebuah peristiwa buruk, akhirnya kita pun tidak lagi melihat di balik peristiwa buruk tersebut ada hikmah yang jauh lebih besar daripada peristiwa buruk. Allah Subhanahu wa taala Maha Baik, dan yang Maha Baik hanya menetapkan satu peristiwa karena di dalamnya ada kebaikan. Kematian itu peristiwa buruk. Tapi ketika Anda melihatnya sebagai keputusan Allah, ingat yang Maha Baik hanya memutuskan sesuatu karena di dalamnya terdapat kebaikan. Sebuah sakit yang boleh jadi sangat berat adalah satu peristiwa buruk. Tapi dihubungkan dengan Allah yang menetapkan ini terjadi. Ingat, Allah Maha Baik. Allah hanya menetapkan sebuah peristiwa karena di dalamnya terdapat kebaikan. Jadi Allah yang Maha Baik dan semua kebaikannya mengandung, semua keputusannya, semua ketetapannya pasti mengandung kebaikan-kebaikan. Hati-hati dengan perasaan yang hanyut dalam peristiwa buruk sehingga Anda nggak lagi melihat ada hikmah. Ingat, Allah nggak bermaksud menyakiti Anda dengan peristiwa buruk tersebut, tapi Allah ingin menyeret Anda melalui peristiwa buruk untuk sampai kepada sejumlah hikmah-hikmah yang sangat banyak. Dan memang hikmah-hikmah itu Anda tidak akan peroleh kecuali dalam peristiwa buruk. Jadi walau Anda tidak menginginkannya, tapi Anda membutuhkannya. Karena di dalamnya terdapat hikmah yang memang tidak ditemukan kecuali dalam peristiwa buruk. Barangkali di antara pelajaran yang cukup tepat dalam hal ini adalah dalam surat Al-Kahfi. Ketika Khidir alaihi salam diperintah oleh Allah untuk melobangi kapal milik orang-orang miskin. Nabi Musa alaihi salam melihat peristiwa dengan perasaan.
Akhirnya marah. Karena marah itu adalah perasaan. Dia melihat kapal dilobangi, notabene pemiliknya adalah orang miskin. Nabi Musa alaihissalam marah. Tapi ternyata di kemudian Nabi Khidir memberikan penafsiran, kalau kapal ini tidak dilobangi, maka kapal ini akan dirampok oleh seorang penguasa yang jahat. Perhatikan jamaah sekalian, kapal dilobangi itu peristiwa yang sangat buruk. Tapi hanya dengan peristiwa buruk itulah kapal ini selamat dari perampokan yang dilakukan oleh penguasa. Jadi satu peristiwa buruk pasti di baliknya ada satu kebaikan yang jauh lebih besar. Contoh yang kedua, seorang anak kecil usia 9 tahun oleh Nabi Musa kemudian dibunuh. Anak ini sedang bermain-main dengan kawannya. Nabi Musa alaihissalam mengambil batu yang sangat besar dan memukulkan batu yang sangat, bukan Nabi Musa, Nabi Khidir maksud saya. Nabi Khidir mengambilkan batu yang sangat besar dan memukulkannya ke kepala salah satu anak kecil yang sedang bermain. Lagi-lagi di sini Nabi Musa alaihissalam kembali memberikan sikap berdasarkan perasaan. Perasaan yang membuat Nabi Musa menjadi marah dan emosi. Ingat jemaah sekalian, saat Anda marah, saat Anda emosi, akal sehat Anda akan menjadi lemah. Ketika akal sehat itu lemah, Anda tidak lagi melihat hitam dan putih, tapi Anda akan melihat hitam itu setengah putih, atau Anda akan melihat putih setengah hitam. Akal sehat Anda tidak lagi berpikir dengan baik, karena dia telah lemah disebabkan karena perasaan dan emosi telah menguasai. Nah, untuk kasus yang kedua ini pun Nabi Musa alaihissalam terjebak dalam perasaan. Anak kecil tidak ada dosa sama sekali dipukul dengan batu besar oleh Khidir sampai mati. Jadi dengan perasaan itu Nabi Musa alaihissalam marah. Dia menyampaikan protes yang sangat besar. Kenapa anak kecil tak bersalah ini dibunuh? Sekilas ini adalah satu keburukan. Tapi di kemudian Khidir alaihissalam memberikan jawaban. Anak kecil ini memiliki sepasang orang tua yang sangat saleh. Sepasang orang tua berarti 2 orang. Dan sekiranya anak kecil ini dibiarkan jadi dewasa, anak ini akan menjadi penjahat dan akan mengakibatkan kedua orang tuanya juga menjadi penjahat. Jadi tidak ada cara untuk menjaga kesalehan orang tuanya kecuali anak ini memang harus dilenyapkan. Nah, di sini pun jamaah sekalian, kita melihat satu peristiwa buruk. Tapi di balik peristiwa buruk itu ada satu kebaikan, dan kebaikan ini tidak mungkin diperoleh kecuali melalui peristiwa buruk. Maka oleh sebab itu jamaah sekalian, Allah berfirman, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kalian berperang, padahal kalian tidak suka perang itu. Tetapi banyak hal yang dasarnya kalian tidak suka, tapi itu sangat baik bagi kalian. Dan terkadang ada hal yang kalian sangat suka, padahal itu sangat buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu dan kalian tidak tahu apa-apa. Jadi kesimpulan dari kajian kita kali ini adalah la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Apapun peristiwa buruk, jangan melihatnya sebagai musuh, karena Allah mengirimkannya untuk menyampaikan Anda kepada satu kebaikan, karena Anda nggak akan sampai pada kebaikan itu dalam ilmu Allah kecuali melalui peristiwa buruk tersebut. Akan ada sakit, akan ada tuduhan-tuduhan orang lain, akan ada cobaan-cobaan dari Allah Azza wa Jalla. Apapun ujian, apapun cobaan, jangan melihatnya sebagai musuh.
di baliknya pasti ada kebaikan yang lebih besar daripada. Demikian, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.